Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Dusanti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan pemateri kedua akan disampaikan oleh Saudara Asmin. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu awal muncul dan berkembangnya kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia. Baik, langsung saja saya di sini sebagai pemateri pertama. Agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-6 yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kerajaan-kerajaan Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Banyak para pedagang-pedagang dari berbagai dunia, baik seperti Arab, Persia, India, dan hingga Tiongkok masuk ke Nusantara. Dan pada saat itu, kerajaan Hindu-Buddha telah berhenti masa kejayaannya. Semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada abad ke-13 juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut pada masa itu. Lambat laun, para pedagang-pedagang Islam itu mampu berbaur dengan masyarakat Indonesia. Semakin berkembangnya Islam di Nusantara pada saat itu membawa banyak perubahan bagi Indonesia, baik dari sisi budaya dan sisi sistem pemerintahannya. Dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu pun ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam hingga ke penjuru Nusantara. Kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia. Pertama, Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia yang terletak di Aceh Timur yang berdiri pada tahun 840 Masehi. Kerajaan Perlak berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 840 sampai 1292 Masehi. Raja pertamanya yaitu Alaiddin Sayyid Maulana Aziz Shah, dan raja terakhirnya Muhammad Amir Shah, yang kemudian mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Nah, Malik Saleh inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya atau berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah kerajaan Perlak yaitu makam salah satu raja benua negara bagian Kesultanan Perlak yang terletak di pinggir Sungai Trenggulon, yang diyakini bahwa batu nisan pada makam tersebut dibuat pada abad ke-11. Kedua, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia yang terletak di Maluku Utara, yang didirikan oleh Sultan Mahrum pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Ternate berkembang lebih masif dibandingkan dengan kerajaan di Maluku lainnya karena sumber rempah-rempah yang begitu besar dan militer yang sangat kuat. Setelah Sultan Mahrum wafat, digantikan oleh putranya yaitu Sultan Harun. Nah, setelah Sultan Harun kemudian digantikan oleh Sultan Ba'abullah. Nah, pada pemerintahan Sultan Ba'abullah inilah kerajaan Ternate berada pada puncak kejayaannya. Namun, pada tahun 1583 Sultan Ba'abullah meninggal dunia dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Barkat. Bukti peninggalan sejarah kerajaan Ternate ialah Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, Makam Sultan Ba'abullah, dan Benteng Teluku. 4. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang berkembang pesat di Sulawesi Selatan karena letaknya yang berada di tengah jalur pelayaran. Setelah Goa mengadopsi Islam sebagai agama yang resmi pada tahun 1600-an, kerajaan ini mendirikan Kerajaan Makassar Islam, yang dimana keraja pertamanya yaitu Sultan Alauddin dan kemudian digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Dan pada pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa berada pada puncak kejayaannya. Bukti peninggalannya ialah Masjid Tua Katangka dan Istana Tamalate dan lain sebagainya. Kelima, Kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kerajaan yang terletak di Malaka yang didirikan pertama kali oleh para Meswara pada tahun 1405.
Kesultanan Malaka juga disebut sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan pada abad ke-15, yang dimana rajanya adalah Sultan Mahmud Shah, yaitu raja ke-8 sekaligus raja terakhir, yang dimana kerajaan ini berakhir pada tahun 1511 dikarenakan akibat dari serangan Portugis, dan bukti peninggalan kerajaan Malaka ialah Masjid Raya Baitur Rahman dan Masjid Agung Delhi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan materi kedua akan disampaikan oleh saudara Asmin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Ida Susanti sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang Kesultanan Malaka, yang dimana Kesultanan Malaka atau Melaka merupakan kerajaan Islam Melayu yang terletak di tanah Malaka. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Prameswari pada tahun 1405, yang dimana Kesultanan Malaka terkenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka sekitar abad 15. Mulanya masyarakat Malaka belum memeluk Islam, namun seiring perkembangan Islam menjadi bagian dari kerajaan Malaka yang ditandai oleh gelar Sultan yang disandang oleh penguasa Malaka pada tahun 1455. Sultan Mahmud Shah adalah raja ke-8 sekaligus yang terakhir dari Kesultanan Malaka, yang dimana pemerintahannya berakhir akibat serangan Portugis pada tahun 1511. Mahmud Shah sempat memindahkan ibu kotanya ke Bintan, namun kembali diluluh lantahkan Portugis. Peristiwa ini yang menjadi awal mula invasi militer Eropa ke Nusantara, di mana peninggalan kerajaan Malaka yang masih berdiri sampai sekarang antara lain Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Yang selanjutnya yaitu tentang kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Lokasinya yang berada di pantai utara Pulau Jawa menjadikan kerajaan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran yang penting. Dari sinilah Cirebon tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat, di mana Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang yang dinobatkan sebagai Sultan Cirebon pertama. Kemudian pada tahun 1479 Sultan Cirebon pertama menyerahkan jabatan dan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri, dan menjabat sebagai Sultan Cirebon kedua. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim, yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan kerajaan Cirebon yang paling terkenal yakni Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, Patung Harimau Putih, Bangunan Mande, dan Kereta Kesepuhan Singabarong, dan yang terakhir itu Mangkok Kayu Berukir. Yang selanjutnya itu tentang Kerajaan Demak, di mana Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir Pulau Jawa. Kerajaan yang berdiri pada tahun 1478 ini dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Nusantara lantaran dukungan para wali songo. Kemunculan Kerajaan Demak terjadi pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit.
Beberapa wilayah kekuasaan Majapahit memisahkan diri, di mana kerajaan ini tercatat memiliki 5 raja tersohor yang pernah berkuasa, seperti Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawata, dan Arya Penangsang. Pada masa kejayaan, kerajaan Demak ini tersaingi. Kemunduran kerajaan ini Demak dipicu oleh perang saudara antara Pangeran Surowiyoto dan Trenggono yang berujung saling bunuh untuk merebutkan tahta. Kemudian pada 1554, kerajaan Demak runtuh akibat pemberontakan Jagatingkir yang berhasil mengalihkan pusat kekuasaan ke daerah Pajang dan mendirikan kerajaan Pajang itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang ke-8, yang dimana tentang kerajaan Islam Banten. Kerajaan Banten pernah berjaya di tanah Pasundan, Banten pada tahun 1526. Sultan pertama kerajaan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati. Pemimpin yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa. Di bawah kekuasaannya, ia banyak memimpin perlawanan terhadap Belanda lantaran VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten itu sendiri. Islam menjadi pilar bagi Kesultanan Banten dan menempatkan ulama sebagai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat tarekat dan tasawuf berkembang di Banten. Tradisi lain yang dipengaruhi perkembangan Islam juga dapat terlihat pada seni bela diri, yaitu debus. Runtuhnya Kesultanan Banten salah satunya diakibatkan oleh perang saudara. Anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Sultan Haji, berusaha merebut kekuasaan dari tangan sang ayah itu sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan Kerajaan Demak usai mengalami keruntuhan. Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau dikenal sebagai Jagatingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Jagatingkir merupakan menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Usai merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jagatingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa, yaitu di Demak, dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang sangat besar dalam penyebarannya. Semasa pemerintahannya, politik dan agama Islam mengalami perkembangan. Kemudian Jagatingkir melakukan ekspansi ke wilayah timur hingga Madiun, tepatnya di tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pada tahun 1554, Jagatingkir mampu menduduki Blora dan Kediri pada tahun 1573. Bekas peninggalan kerajaan Pajang yang masih ada antara lain masjid dan pasar Laweyan, makam Sultan Hadiwijaya, dan kompleks makam pejabat Pajang. Untuk yang terakhirnya yaitu tentang kerajaan Mataram Islam, yang dimana kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta pada tahun 1588. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yakni keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula kerajaan Mataram Islam adalah dari kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di Bumi Mentau. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Raja pertama adalah Raden Mas Sutawijaya atau Penembahan Senapati yang tak lain adalah putra Ki Ageng Pemanahan itu sendiri.
di mana kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Ia berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bersama Kesultanan Banten dan Cirebon, yang dimana kerajaan Mataram Islam mengalami perpecahan usai konflik politik dan mengakibatkan pembagian wilayah kekuasaan itu sendiri, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang tertuang dalam Perjanjian Giyanti. Peninggalan kerajaan yang hingga kini masih dapat dijumpai adalah Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultoni Ploso Kuning, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo, batas administrasi wilayah dan aksara Jawa Hanacaraka. Baik, mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan. Jika mungkin ada salah kata atau penyampaian atau penjelasan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.